Kegiatan ekonomi. Pengertian kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi tiga. Yang pertama produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi. Yang pertama, kegiatan produksi. Pengertian produksi adalah suatu kegiatan ekonomi untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Kegiatan produksi merupakan kegiatan ekonomi yang memadukan berbagai faktor produksi melalui suatu proses tertentu yang dilakukan secara terus-menerus oleh suatu perusahaan. Tujuan produksi. Tujuan produksi ada 4. Yang pertama, menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, mengganti barang yang rusak. Yang keempat, mencapai kemakmuran. Faktor-faktor produksi. Faktor produksi dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Faktor produksi asli terdiri dari sumber daya alam dan tenaga kerja atau sumber daya manusia. Faktor produksi turunan terdiri dari modal dan jiwa kewirausahaan. Upaya peningkatan kuantitas dan kualitas produksi. Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi ada 6. Yang pertama, intensifikasi. Intensifikasi yaitu suatu upaya untuk meningkatkan hasil produksi baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya dengan cara memperbaiki metode kerja dan meningkatkan produktivitas faktor produksi yang digunakan. 2. Ekstensifikasi yaitu suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dengan cara menambah faktor-faktor produksi. Yang ketiga, diversifikasi. Diversifikasi yaitu suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi dengan cara mengembangkan atau menambah keanekaragaman jenis hasil produksi. Yang keempat, rasionalisasi. Rasionalisasi yaitu suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi dengan cara menerapkan sistem manajemen yang lebih efektif dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, spesialisasi. Upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi barang atau jasa melalui pembagian kerja berdasarkan kemampuan dan keahlian. Yang keenam, mekanisasi. Mekanisasi adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi barang atau jasa dengan cara mengganti peralatan yang dioperasikan secara manual dengan menggunakan mesin-mesin yang proses pengerjaannya dilakukan secara otomatis. Yang kedua adalah kegiatan distribusi. Pengertian distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang ditujukan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan distribusi ada 3. Yang pertama, mempermudah konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhannya. Yang kedua, membantu produsen untuk menjualkan barangnya. Yang ketiga, membantu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Fungsi distribusi. Fungsi distribusi ada 4. Yang pertama, menyalurkan barang atau jasa. Yang kedua, memecahkan persoalan perbedaan waktu. Yang ketiga, memecahkan persoalan perbedaan tempat. Yang keempat, menyeleksi dan mengelompokkan kombinasi barang atau jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi saluran distribusi.
Yang pertama, sifat dan jenis barang produsen. Dalam memilih saluran distribusi, perlu memperhatikan jenis dan sifat produk yang dihasilkan. Yang kedua, lokasi konsumen. Lokasi konsumen perlu diperhatikan produsen dalam proses distribusi barang. Oleh karena itu, saluran distribusi harus dipilih sesuai dengan lokasi yang tepat. Tujuannya agar konsumen dapat dilayani dengan baik dan tepat. Yang ketiga, jumlah barang yang dihasilkan banyak. Sedikitnya jumlah barang yang dihasilkan mempengaruhi saluran distribusi yang dipilih. Jika yang dihasilkan banyak, produsen dapat memilih saluran distribusi yang lebih panjang. Namun jika jumlah barang yang dihasilkan sedikit, saluran distribusi yang digunakan adalah saluran distribusi langsung. Yang keempat, sarana komunikasi dan transportasi yang tersedia. Komunikasi dan transportasi merupakan faktor terpenting dalam distribusi. Pertimbangan produsen dalam memilih saluran distribusi. Yang kelima, biaya pengangkutan. Besar kecilnya biaya yang diperlukan dalam proses distribusi menjadi pertimbangan bagi produsen dalam memilih saluran distribusi. Jika biaya yang dikeluarkan relatif besar, produsen cenderung berusaha memperpendek jalur distribusi. Lembaga distribusi. Lembaga saluran distribusi. Yang pertama, pedagang. Kedudukan pedagang dalam proses distribusi memiliki peran dan fungsi yang penting. Yang kedua, agen, makelar, dan komisioner adalah perantara pedagang yang mengatasnamakan suatu perusahaan tertentu. Agen akan mendapatkan keuntungan berupa komisi dalam menjalankan kegiatannya. Yang ketiga, eksportir dan importir. Eksportir adalah lembaga distribusi yang mengirim barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Dan importir adalah lembaga distribusi yang mendatangkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Pengertian konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya, baik secara perorangan maupun bersama-sama. Pihak atau orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Tujuan kegiatan konsumsi. Tujuan kegiatan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia secara langsung agar ia dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Faktor-faktor yang memengaruhi konsumsi. Faktor-faktor yang memengaruhi konsumsi dibagi menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi yang memengaruhi konsumsi. Yang pertama, pendapatan. Besar kecilnya pendapatan yang diterima seseorang akan memengaruhi tingkat konsumsinya. Yang kedua, perkiraan harga. Perkiraan terjadinya perubahan pada harga barang atau jasa turut memengaruhi konsumsi seseorang. 3. Iklan di media cetak maupun elektronik turut memengaruhi besar kecilnya konsumsi seseorang. 4. Harga barang yang bersangkutan. Harga barang yang bersangkutan dapat memengaruhi konsumsi seseorang. 5. Harga barang lain. Selain pendapatan, perkiraan harga, iklan, dan harga barang yang bersangkutan, konsumsi juga dipengaruhi harga barang lain. Faktor non-ekonomi yang memengaruhi konsumsi. Yang pertama, selera. Selera seseorang dalam melakukan konsumsi barang atau jasa berbeda-beda. 2.
Adat istiadat. Adat istiadat suatu daerah turut memengaruhi konsumsi yang dilakukan. 3. Model atau gaya hidup akan memengaruhi konsumsi seseorang. 4. Jumlah keluarga. Jumlah keluarga akan memengaruhi besar kecilnya konsumsi. Semakin banyak jumlah anggota keluarga, semakin meningkat konsumsi terhadap barang atau jasa. Dampak perilaku konsumsi. Dampak perilaku konsumsi dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif perilaku konsumsi yang pertama, konsumsi memberikan kepuasan kepada seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan konsumsi, kebutuhan seseorang akan terpuaskan, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Yang kedua, konsumsi yang dilakukan seseorang atau masyarakat suatu negara akan menggerakkan roda perekonomian negara tersebut. Semakin besar konsumsi masyarakat suatu negara, mendorong terjadinya produksi yang meningkat dan berakibat pada perkembangan perekonomian negara tersebut. Yang ketiga, konsumsi memberikan keuntungan bagi para produsen. Semakin tinggi pola konsumsi masyarakat suatu negara, semakin termotivasi para produsen memproduksi barang dan jasa. Dampak negatif perilaku konsumsi. Yang pertama, konsumsi dapat mengakibatkan pola hidup boros pada seseorang. Yang kedua, konsumsi yang tidak seimbang mengakibatkan ketimpangan pola konsumsi. Bagi orang yang memiliki pendapatan besar dapat melakukan konsumsi apa saja, namun bagi orang yang berpendapatan rendah, konsumsinya menjadi terbatas. Yang ketiga, konsumsi dapat menimbulkan terjadinya resesi ekonomi. Konsumsi yang tinggi akan mendorong harga barang pokok naik.